Di salah satu sudut kawasan elit kota berdiri sebuah perumahan mewah yang tertata rapi dan terkesan tenang. Gerbang utamanya tinggi, dicat hitam doff dengan aksen emas sederhana. Tepat di depan pintu masuk, sebuah pos satpam berdiri kokoh. Portal besi otomatis siap terbuka dan tertutup. Setiap kali mobil penghuni keluar masuk, 2 orang satpam berjaga bergantian, mengenakan seragam rapi, memastikan setiap tamu tercatat dengan baik. Di dalam kawasan, jalanan lebar berlapis aspal halus, membentang lurus dan bersih. Hampir tak terlihat sampah atau dedaunan berserakan. Rumah-rumah berdiri berjejer dengan desain modern minimalis. Dinding putih bersih, kaca besar, serta balkon kecil di lantai 2. Setiap rumah memiliki halaman luas dengan rumput hijau terawat, tanaman hias yang tertata simetris, dan lampu taman yang menyala lembut saat malam tiba. Interior rumah di perumahan itu pun mencerminkan gaya hidup modern. Ruang tamu luas dengan langit-langit tinggi. Pencahayaan warm white tersembunyi di sudut plafon, serta furnitur sederhana namun elegan. Dapur menyatu dengan ruang makan, didominasi warna netral dan peralatan canggih. Suasana di dalam rumah terasa nyaman, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski lokasinya berada di pusat kawasan elit, namun di balik kerapian dan kemewahan itu, ada satu sudut yang jarang diperhatikan di bagian belakang perumahan. Tepat di pojok yang berbatasan dengan lahan kosong, berdiri sebuah pohon beringin tua. Batangnya besar, sebagian kulit kayunya mengelupas dan tampak keropos. Akar-akarnya mencuat ke permukaan tanah, melingkar seperti urat-urat besar yang menembus rumput. Pohon itu berdiri sendirian, kontras dengan suasana modern di sekitarnya. Pada siang hari, bayangannya jatuh panjang dan membuat area di sekitarnya terasa lebih sejuk, namun juga agak suram. Pada malam hari, lampu taman jarang menjangkau sudut itu, membuat pohon beringin tampak gelap dan sunyi. Meski tak ada yang secara terang-terangan membicarakannya, sebagian penghuni memilih tidak terlalu sering melewati area tersebut. Di perumahan yang tampak sempurna itu, pohon beringin tua di pojok belakang menjadi satu-satunya bagian yang seolah menyimpan cerita lama, diam, tak tersentuh, dan tetap berdiri di tengah kemajuan zaman. Di salah satu rumah di Blok W10 tinggallah sebuah keluarga kecil yang dikenal ramah oleh tetangga sekitar. Sang ayah bekerja di kantor swasta, ibunya ibu rumah tangga yang hangat, dan 2 anak perempuan mereka yang masih kecil selalu membawa tawa di lingkungan perumahan itu. Sudah lebih dari 1 tahun mereka menempati rumah tersebut, menjalani hari-hari dengan tenang dan harmonis. Sore itu, cuaca cerah, angin bertiup pelan, membuat dedaunan di halaman rumah bergoyang lembut. Anak bungsu mereka, Vira, yang masih berusia sekitar 5 tahun, bermain petak umpet bersama beberapa teman seusianya. Tawa anak-anak terdengar riuh di sepanjang jalan perumahan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Vira memilih tempat persembunyian yang jarang dipakai anak-anak lain. Di balik pohon beringin tua, di pojok belakang perumahan, awalnya permainan berjalan seperti biasa. Anak-anak lain berlari sambil menghitung, mencari satu persatu temannya. Namun, waktu berlalu dan hari mulai petang. Satu persatu, anak dipanggil pulang oleh orang tuanya. Tinggallah Vira yang tak kunjung kembali. Di rumah Blok W10, sang ibu
mulai gelisah. Jam dinding sudah menunjukkan lewat dari biasanya. Vira pulang bermain. Ayahnya keluar ke teras, menatap jalanan yang mulai sepi. Lampu taman mulai menyala, memberi cahaya kekuningan yang lembut. Namun hati mereka justru semakin tidak tenang. Mereka mulai mencari, menyusuri jalan perumahan, memanggil nama Vira dengan suara yang makin meninggi. Beberapa tetangga ikut membantu, ikut menyebar dan mencari ke setiap sudut yang biasa dijadikan tempat bermain anak-anak. Namun, nama Vira hanya dijawab oleh keheningan. Tanpa sadar, langkah sang ayah mengarah ke bagian belakang perumahan, ke sudut yang jarang dilewati orang, ke arah pohon beringin tua itu. Lampu taman di sana redup, bayangannya panjang dan gelap. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun beringin berdesir pelan, seolah berbisik. Hati sang ayah berdegup lebih kencang. Vira, panggilnya pelan, penuh harap dan cemas. Tak ada jawaban, hanya keheningan dan pohon beringin tua yang berdiri diam, menjadi saksi dari permainan kecil yang berubah menjadi kecemasan besar menjelang malam. Menjelang waktu Isya, ketika langit benar-benar gelap dan suara azan mulai terdengar dari kejauhan, salah satu warga yang ikut mencari akhirnya melihat sesuatu di balik semak tak jauh dari pohon beringin tua. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, tampak sosok kecil duduk diam, lututnya dipeluk, tubuhnya nyaris tak bergerak. Itu Vira, ucap warga itu lirih, nyaris tak percaya. Ia mendekat perlahan. Benar saja, Vira ditemukan duduk sendiri di bawah semak. Bajunya sedikit kotor, rambutnya acak-acakan, matanya terbuka, menatap lurus ke depan, tanpa tangis, tanpa suara. Seperti anak yang kelelahan luar biasa. Warga itu segera memanggil ayah Vira dan warga lain dengan suara tergesa. Ayah Vira berlari mendekat. Saat berjongkok di depan anaknya dan memanggil namanya, Vira menoleh perlahan. Bibir kecilnya bergerak pelan, memanggil, "Ayah, ayah." Hanya itu. Tidak ada tangisan, tidak ada cerita. Vira kemudian digendong. Tubuhnya terasa lemas, dingin, namun tidak demam. Kepalanya bersandar di bahu ayahnya, sementara matanya tetap terbuka dengan ekspresi kosong, seolah pikirannya masih tertinggal di tempat itu. Ibu Vira menyusul sambil menangis tertahan, memeluk kaki anaknya, bersyukur sekaligus bingung melihat kondisi putrinya. Warga mengantar mereka pulang ke rumah blok W10. Jalanan perumahan kembali sunyi, hanya terdengar langkah kaki dan bisikan doa. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, sementara bayangan pohon beringin tua kembali tenggelam dalam gelap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Vira dibaringkan di sofa. Ia menurut, diam, tidak rewel, tidak banyak bicara. Ayah dan ibunya saling pandang, lega karena anak mereka kembali. Namun hati mereka dipenuhi pertanyaan. Seminggu berlalu sejak kejadian sore itu. Secara fisik, Vira terlihat sehat, tidak demam, tidak sakit, dan sudah kembali bermain di rumah. Namun ayah dan ibunya merasakan ada yang berbeda. Wajah Vira masih sering tampak lesu, matanya kosong lebih lama dari biasanya, dan ia kerap melamun sambil menatap ke arah belakang rumah, ke arah pojok perumahan itu. Setiap sore, Vira lebih banyak duduk diam, tidak lagi seceria dulu. Jika ditanya, ia hanya menggeleng atau menjawab singkat, capek. Hingga suatu sore,
Ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya jingga masuk melalui jendela ruang tamu, Vira tiba-tiba berbicara sendiri. Tanpa ada yang bertanya, ia duduk di lantai, memainkan boneka kecil di tangannya. "Ibu," katanya pelan. Ibu Vira menoleh, terkejut. "Iya, Nak." Vira menatap lurus ke depan, bukan ke arah ibunya. Suaranya datar, tenang, terlalu tenang untuk anak seusianya. "Waktu main petak umpet itu, Vira nggak sendirian. Ayah dan ibunya langsung saling pandang." "Ada siapa lagi, sayang?" tanya ayahnya. "Hati-hati." Vira terdiam sebentar, lalu menjawab, "Ada anak kecil juga, cantik, bajunya bagus, jalannya pelan." Ibu Vira mulai merinding. Temannya Vira dari rumah blok apa? Vira menggeleng. "Bukan dari rumah sini." Ia lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Dia ngajak Vira main di bawah pohon. Katanya cuma sebentar. Dia baik, anggun, tapi..." Vira berhenti. Tangannya menggenggam boneka lebih erat, tapi matanya hitam semua. Ya, udara di ruang tamu seketika terasa berat. Ibu Vira menutup mulutnya. Napasnya tertahan. Ayah Vira mencoba tetap tenang, meski dadanya berdegup kencang. "Apa dia bilang namanya siapa?" tanya ayah dengan suara bergetar. Vira menggeleng lagi. "Dia cuman bilang, jangan bilang siapa-siapa," katanya. Nanti Vira diajak main lagi. Kalimat itu membuat orang tua Vira membeku. Vira akhirnya menoleh ke mereka, menampilkan wajah polosnya. Kenapa ibu sama ayah kelihatan takut? Ayah dan ibunya tak langsung menjawab. Mereka hanya memeluk Vira erat, terlalu erat dengan perasaan campur aduk antara syukur, takut, dan firasat buruk. Di luar rumah, angin sore berembus pelan. Dari kejauhan, daun-daun pohon beringin tua bergoyang. Meski tidak ada angin besar yang bertiup,